Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah. Kalau itu membaca buku, kalau itu membaca sejarah, banyak kisah-kisah para pemuda. Contoh kisah Nabi Ibrahim. Tentang kisah Nabi Ibrahim. Sejak kecil dia umur 7 tahun lah bertanya kepada siapa Allah. Saya menciptakan. Nampak itu matahari ni matahari. Wah itu mungkin Tuhan. Ibu sore hari ni sudah hilang matahari tadi. Kalau beli dunia, pandai itu Tuhan itu. Nampak dia bintang namanya. Oh itu mungkin Tuhan itu. Kira batu hilang bintang ada. Besok malam nampak bulan naik. Oh mungkin. Besok hilang dulu enggak. Akhirnya mengatakan seluruh tubuh kalian bukan Tuhan itu, tapi kalian diciptakan dari Tuhan itu. Itu kecil Nabi Ibrahim. Jadi ada proses berpikir dari para pemuda. Kemudian ketika bertangkap dengan Namrud, apa yang dilakukan? Ya, ketika orang umat Nabi Ibrahim menyembah patung, ya, ketika disembah patung Nabi kecil Nabi Ibrahim. Apa mau kalian sembah patung orang? Kalian membuat, kalian menyembah. Allah untuk makar Nabi Ibrahim. Kalau begitu kecilnya. Jadi kalau itu kecil ni lo, di kecil kita membuat makar. Wanglah membuat makar rumah. Wanglah mengganggu persatuan dan kesatuan rumah. Begini dia dibahasnya nak. Saya cerita ini mengganggu persatuan dan kesatuan. Akhirnya salah seorang panglima mengatakan siap berhadapan dengan saya. Akhirnya ini kaki dia kesandung. Seluruh orang menyalahkan ini. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian mulai itu Nabi Ibrahim. Sehingga ketika orang baik, hanya dua lah patung. Tinggal Bapak dagang di patung dan dagang. Akhirnya orang pulang dan jadi, Mbak mati Tuhan awak saja. Cari Tuhan awak. Aku kata Nabi Ibrahim, kan itu. Akhirnya orang bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, ikut kerajuan kau, anganjuan Tuhan kami. Kecil Ibrahim. Dikabir kita temukan. Jadi yang lain cari, atau yang tinggal cari, tanya namanya. Lah cerita semua lah. Ada kapak dah, enggak ini berkait itu. Kan dia kecil tadi, yang akhirnya orang marah tengok. Leka mungkin yang patung kau menjual orang banyak kok. Jadi tak mungkin menjual dah. Tidak, dia tidak mahu berkait sabah. Ini kecil tadi. Akhirnya mereka bersepakat untuk membakar Nabi Ibrahim. Begitu para pemuda. Jadi mereka yakin dengan kebenaran dan kebenaran itu mereka berjuangkan. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Bahkan ada semut membawa air, burung membawa air. Ketika ditanya orang lain sami, bapak mau membawa air, tidak mungkin air yang bisa memadamkan api. Tapi apa yang sami? Ya bukan masalah padam api, tapi ketika nanti ditanya apa nama Ibrahim kan tentu membela Ibrahim. Sama juga Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita berjuang menegakkan agama Allah, bukan pertanyaan apakah itu berjuang berhasil atau tidak berhasil. Tapi nanti ketika ditanya oleh Allah, apa nama kalian? Rajukan. Apa nama kalian berjuangkan? Apakah kalian mencela? Apakah kalian menghambat? Apakah kalian menentang menegakkan agama Allah? So ini ada orang itu yang mengaku Islam, tapi itu menentang Islam. Tahu tak you? Yang mengaku Islam, agama Islam dan dia Islam, tapi dia menolak hukum Islam. Jadi persoalannya apakah itu berhasil atau tidak berhasil? Tidak itu persoalannya Bapak ini. Tapi persoalannya di mana itu? Apa posisi itu dalam berjuangan? Sebagai pejuangkah itu? Sebagai penontonkah itu? Atau sebagai penentangkah itu? Dalam hidup itu kan tiga orang yang bermain kawan wajib. Satu penonton sih sebenarnya kan itu jelas. Jadi itu yang kalau dan ikut saja. Jadi bermain, jadi lawan main, atau jadi penonton. Masing-masing itu akan menempati posisi sesuai dengan posisi itu masing-masing yang kira-kira. Nah, itu
kisah Ibrahim. Sekilas seperti itulah. Yang dicerita sampai macam. Atau kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dia berjuang di Bani Israel. Akhirnya dikejar-kejar oleh para raja, oleh tentara ketika itu. Akhirnya lari ke dalam gua. Akhirnya tertidur mereka dalam gua. Berapa lama tertidur? 309 tahun. Kalau dicari sekolah itu 3 bulan. Dicari anjing sekolah 3 bulan. Ini awak kiri. Bayi bulan 2 puasa. Lagi piti apa? Itu piti kuno kok mah. Di Indonesia tak tahu kalau ini mau piti kuno. Kok piti kuno? Jadi itu sejarah masa lalu ini. Jadi Allah SWT menjadikan dia tetap muda sampai ketikanya dibangunkan kembali oleh Allah SWT. Itu kisah Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah diutus menjadi Nabi umur 40 tahun. Ya, umur 40 tahun. Kemudian sahabat-sahabat Nabi As-Sabiqul Awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam, sebahagian besar mereka adalah para pemuda. Mereka rata-rata umurnya 6 tahun sampai 30-an tahun. Dan agak tua cuma Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berumur ketika masuk Islam umurnya 38 tahun. Kalau yang lain kecil baru, ya. Kalau Umar umur 20-an tahun, kalau Utsman umur belasan tahun, kalau Ali di bawah dulu. Ali masuk Islam umur 7 tahun. Arqam bin Abi Arqam umur 6 tahun. Kecil-kecil. Sekarang anak kecil boleh. Ya. Tapi mereka dididik oleh Rasulullah untuk transfer ide, untuk disiapkan menjadi pelajar berjuang. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada ketua di macam masalah uang, kok gak berjuang? Mungkin tenaga lah ya, pemikiran agak turun. Maka konsekuensinya adalah kewajiban itu mendidik generasi muda. Apa kisaran itu orang Minangkabau Bapak dan Ibu sekalian? Orang Minang dari situ terkenal banyak ulama, banyak buyanya, banyak syekhnya. Kan begitu. Di kampung sampai ada syekh itu. Di kampung ada buyanya. Tapi apa yang terjadi sesudah itu? Dia sudah menggantikan. Banyak meninggal. Dan surau tinggallah surau. Ya, dan musajid tinggallah musajid. Itu kondisi Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena orang dahulu tidak mempersiapkan generasi selanjutnya, generasi penerus. Bahkan sebagian menyiapkan generasi ilmu hukum diturunkan tak samborono. Bagi cilawat ditinggal sedikit. Kok melawan itu bahwa anak sedikit kok kalah. Kan gitu. Akhirnya dan di bawahnya menurunnya ke bawah dikurangi sedikit, dan ke bawah dikurangi sedikit, anak datang habis. Nah, ya, sehingga hari ini awak mencari orang yang terkategori sek, terkategori Buddha, yang tempo zaman-zaman dahulu upaya awak mencari. Ya, tapi kini Bapak dan Ibu sama saja gitu. Masuklah berubah, tahu tak berganti. Ini generasi itu yang muda-muda nampak ya Pak. Ini kita ini ada nampak cikal bakal pelaju perjuangan. Dan itu harus didukung dengan itu itu kewajiban kita ini yang itu. Ya, mendidik mereka, membina mereka. Kenapa? Karena mereka itu lagam itu bisa ditanami yang saja. Lagam dan sama sepuluh bisa ditanami yang saja. Ya, padi ditanam di tumbuh apa lain ilalang tambah rancak tumbuhnya. Ya, sampai di dalam ditanam di tumbuhnya apa lain kok ditanam. Maka kita pupuk yang mudah-mudah, dididik yang mudah-mudah. Adalah kajian rutin. Ustaz ini kawan lainnya bisa, ya, membina mereka, mencetak jadi hafiz, mencetak jadi ulama-ulama Islam.
mencetak dari tokoh-tokoh masa depan, karena mereka agent of change, agen pengubah pada masa yang akan datang. Nah, ada kisah Umar bin Abdul Aziz, kisah Muhammad Al-Fatih. Pernah dengar nama Muhammad Al-Fatih? Lain. Muhammad Al-Fatih menjadi sultan itu di umur 13 tahun. Umur 13 tahun diangkat menjadi sultan. Sultan Turki Utsmani. Ketika turun menjadi khilafah, masih menjadi kesultanan di bawah khilafah Abbasiyah. Ketika itu akhwatnya Sultan Murad. Sultan Murad merasa umurnya baru, menyokatkan kepada anaknya, wahai Muhammad, engkau berlanjutku, engkau lanjutkan kekuasaanku. Aku akan pergi uzlah. Itu Sultan Murad menjadi bapaknya. Pergi uzlah. Pergi ke Edirne, itu namanya, istana. Memandu di sini mengaji siang malam juga itu. Ketika Muhammad berkuasa, maka pasukan-pasukan kafir datang merebut satu persatu wilayah Utsmani. Ya, akhirnya Muhammad pun memanggil bapaknya, mengirim surat ke bapaknya. Wahai bapakku, tolonglah aku. Itu kecil Muhammad. Mencari surat itu di padian teruskan, tidak pulang. Dikirim surat yang kedua, wahai bapakku, tolonglah aku. Di padian teruskan. Akhirnya dikirim surat yang ketiga dan kali ini. Dia kecilnya, wahai Sultan Murad, itu perintahnya. Kalau engkau adalah bapakku, tolonglah aku. Tapi kalau engkau menganggap aku sultanmu, maka aku perintahkan engkau datang memimpin pasukan. Itu kecilnya kapal. Nah, akhirnya jadi sulit. Bagi apa yang harus? Aku sultan memanggil, anaknya memanggil. Sultan yang memanggil. Umur dibalik. Ketika balik Sultan Murad, akhirnya Sultan Murad mengambil alih kembali ke kepemimpinan. Pada umur 19 tahun, Muhammad itu Sultan Murad wafat. Ketika itulah secara sempurna Muhammad mengambil alih kekuasaan. Yang terbayang dari Muhammad apa yang terbayang? Cuma satu, Konstantinopel. Dia tahu gitu Konstantinopel. Kota apa namanya ini? Istanbul. Kalau dulu nama kotanya Islambul, itu nama kota asli. Dari Konstantinopel berubah menjadi Islambul. Antara apa? Ejanya bertukar menjadi Istanbul. Ya. Jadi Islambul kota Islam. Kalau Konstantinopel artinya apa? Kota Konstantin. Karena yang mendirikan kota, namanya Kaisar Konstantin. Itu pendirinya. Ya. Akhirnya umur 19 pikirannya sih menaklukkan Konstantinopel. Karena Konstantinopel lah baribu tahun dalam mencoba menaklukkan tak pernah takluk. Akhirnya dia berusaha dengan segala kemampuannya, dengan segala kejeniusan seorang anak muda. Orang tua pembantu-pembantunya lah gaya-gaya. Ya para pasar sendiri orang gaya-gaya. Akhirnya ke Al-Fatih, ke Muhammad tidak mungkin yang bikin itu. Apa yang saya sanggup? Apa lewat? Akhirnya Muhammad tetap bersekutu dengan keinginannya. Anak muda pada itu, kalau dia punya cita-cita, ini tidak akan berhenti sebelum cita-cita itu. Mau itu pak. Tapi kalau anak muda nak punya cita-cita, ya biar dia tapi lalu, biar dia dilapau. Minum sih kalau jadi deh. Aku orang tak punya cita-cita. Tanya orang mau dilapau, kalau dilapau kita nyoba. Ya, akhir dituang tak apa, pokoknya biar dia 26, dia 2P, apa ada 2 tu, gitu. Kau kalah, bawa menjudi mereka main sapi terimo, kalau badan lompat lagi, aku pernah dulu, tanah aku mau itu bapaknya, ya. Dan kalau mereka tak punya cita-cita, biar dia sih. Orang kafir merusak itu begitu. Tapi kalau anak muda itu ditanamkan cita-cita, maka mereka akan berusaha mewujudkan cita-cita itu. Makanya ketika generasi demi generasi para sultan mewariskan kepada mereka cita-cita. Tidak sama khilafah Abbasiyah. Bukan hanya itu, sejak Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, apa kecil Rasulullah?
Konstantinopel akan ditaklukkan. Kecil Rasulullah. Padanya umat amir wa. Sebaik-baiknya amir yang menaklukkan kota itu. Padanya umat jais, zalikal jais. Sebaik-baiknya pasukan yang menaklukkan kota itu. Maka mendengar hadis ini, para sahabat Rasulullah Abu Ayyub Al-Ansari sampai mati di dekat benteng Konstantinopel. Itu sahabat Rasulullah. Karena dia membayangkan dia termasuk yang terbaik. Tapi ternyata kapan Konstantinopel ditaklukkan? 800 tahun setelah Rasulullah berucap. Tapi ini hadis Nabi pun tidak hilang dari ingatan kaum muslimin. Seorang penguasa ketika itu sebelum wafat mewariskan kepada anaknya, wahai anakku, ingat Konstantinopel. Karena di seorang khalifah diingatkan kepada anaknya, engkaulah penakluk Konstantinopel. Di zaman Harun al-Rasyid itu Konstantinopel pernah hampir ditaklukkan. Ya, tapi akhirnya terjadi perjanjian damai pada saat itu. Maka ratusan tahun setelah itu baru Konstantinopel ditaklukkan. Itulah Muhammad Al-Fatih. Berapa umurnya ketika itu? 24 tahun. Sebagian mengatakan 21 tahun, ada banyak versinya. Tapi yang normal 24 tahun. Ya, ketika itu umur Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Tapi ketika dia berumur 42 tahun, lebih kurang 300 km lagi perjalanan sampai di kota Roma. Tapi beliau jatuh sakit pada saat itu. Akhirnya terjadi, beliau wafat 300 kilo sebelum kota Roma. Ya, 300 kilo sebelum kota Roma. Akhirnya orang-orang barat bergembira dia. Ya, itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekarang seperti itu anak muda itu diperbaharui bahwa setelah kota Konstantinopel, Rasulullah menjadikan kota Roma. Ya, setelah kota Konstantinopel, Rasulullah menjadikan kota Roma. Dan kota Roma belum pernah ditaklukkan. Maka inilah para yang mudah-mudahan memiliki cita-cita sang penakluk kota Roma. Jadi kalau kita semua punya cita-cita sang penakluk kota Roma, insya Allah akan sampai. Kalau seandainya Bapak cita-cita itu tidak sampai di diri kita, minimal kita telah melapangkan jalan generasi selanjutnya. Jangan pernah bercita-cita itu mereka Bapak dan Ibu, tidak mungkin dulu. Bukan itu yang kita katakan. Tetap berjuang. Kita menyiapkan generasi selanjutnya biar perjuangannya